Beliau diperlakukan secara keji yang di luar batas hak asasi manusia. Sampai menang. Disingkat silakan. Hai guys, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik aja guys ya. Kali ini beda guys, seru banget kali ini guys. Karena yang bertanya adalah seorang santri cantik dan dia bertanya sambil menahan nangis guys, sambil menahan air mata guys. Yuk guys, langsung aja kita tonton bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Meilia Muzayana. Baiklah, perlu kita ketahui bersama bahwa di dunia ini sangat mengutamakan hak asasi manusia. Dan hak asasi manusia ini mengarahkan syariat Islam agar sesuai dengan HAM tersebut. Dan hak asasi manusia ini menurut saya itu bungkam dan gagap ketika umat Islam menjadi korban pengayaan, pembunuhan, dan perlakuan-perlakuan keji yang sudah di luar batas hak asasi manusia. Seperti yang kita ketahui bersama di sini, atas masalah yang pernah muncul, yaitu yang dialami oleh Habib Rizik bin Syihab. Beliau diperlakukan secara keji yang di luar batas hak asasi manusia. Sampai menang. Disingkat silakan. Di sini saya akan bertanya, jika nantinya Pak Anies nanti kedepannya jadi presiden dan saya juga berharap Pak Anies jadi presiden, tindakan apa yang akan Bapak lakukan atas masalah yang misalkan kedepannya ini akan muncul kembali, dan wujud perhatian apa yang akan Bapak lakukan terhadap masalah yang muncul ini? Baik, mungkin cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon pengamat HAM di masa yang akan datang. Namanya bagus siapa? Ya, pertanyaannya bagus ya. Atika. Cantik, cerdas ya. Kelas 12 Pak. Kelas 12 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Rizky Aldiansi. Di sini saya akan memberikan pertanyaan untuk Pak Anies. Pertanyaan saya, perhatian apa yang akan Bapak berikan kepada sekolah swasta yang notabene pondok pesantren, agar kami seluruh santri yang ada di Arisalah khususnya dan seluruh pesantren di Indonesia turut merasakan pemanfaatan dan kenikmatan proses pembelajaran dengan sarana dan fasilitas yang memadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Anies, calon ketua OSIS yang baru terpilih. Aplaus lagi sekali lagi. Silakan ngomong Bapak. Adam sama Atika ya. Adam sama Atika. Bisa pinter guys. Tes ya. Suaranya agak beda ya. Saya pakai yang ini aja kali gitu. Suka. Ya. Begini, untuk Atika dan Adam, ini anak-anak yang memilih berani untuk tampil ke depan. Kita boleh beri tepuk tangan buat mereka ya. Pertama, tadi pertanyaan tentang hak asasi manusia dan perlakuan yang sama di depan hukum. Ini yang sesungguhnya perlu dilakukan perubahan. Kemarin dalam debat minggu lalu ya, saya sampaikan hukum itu harusnya tegak, tidak boleh bengkok. Kalau hukum bengkok, apa yang terjadi? Tumpul ke atas, tajam ke bawah, lalu dia diskriminatif. Ada yang melanggar dikenai hukum, ada yang tidak melanggar dikenai hukum. Ada yang melanggar dihukum ringan, ada yang melanggar sama dihukum berat. Nah, inilah yang harus kita koreksi. Jadi salah satu, boleh tepuk tangan buat rencana ini. Jadi salah satu ke depan itu adalah perlakuan yang setara di mata hukum. Dan negara tidak melakukan diskriminasi berdasarkan latar belakang. Semua adalah warga negara Indonesia. Apapun pikirannya, apapun perkataannya, yang boleh diatur oleh negara itu perbuatan. Negara tidak bisa mengatur pikiran dan negara tidak bisa mengatur perasaan, tapi negara bisa mengatur apa?
perbuatan negara. Nah, disitulah diatur siapapun yang melanggar maka harus mendapatkan sanksi. Tapi yang tidak melanggar tidak boleh diberi sanksi. Tidak boleh ada lagi kriminalisasi, ya. Gitu ya, nomor satu. Yang kedua, Adam tadi tanya tentang negeri swasta. Selama ini banyak kebijakan pendidikan yang disusun untuk membantu sekolah negeri, tapi sekolah swasta malah tidak dapat. Betul. Nah, kami melihat ada beberapa perbedaan nih. Satu, ketidaksetaraan antara negeri dan swasta. Yang kedua, ketidaksetaraan antara sekolah umum dan sekolah diniyah atau agama. Dan kita ingin kesetaraan dihadirkan pada semuanya supaya dana dari negara bisa sampai kepada semua dan fasilitasnya sama bagi semua. Bahkan Pak Ustadz, kalau di Jakarta penerimaan siswa baru disebut PPDB ya. Sama ya. PPDB itu negeri dan swasta jadi satu. Jadi ini yang saya katakan itu bukan akan, sudah dikerjakan di Jakarta. Di Jakarta itu penerimaan siswa baru satu sistem dengan ditawarkan silahkan sekolah swasta mana yang mau ikut. Kalau sekolah swasta ikut maka dia ikut dalam sistem penerimaan siswa baru bersama-sama dan mereka akan dapat bantuan dari pemerintah supaya kualitas pendidikannya setara dengan sekolah-sekolah negeri. Jadi dengan begitu kita satu kesatuan. Karena saya katakan ini anak-anak yang pada mau sekolah di Jakarta waktu itu karena saya ngurusnya Jakarta, itu kan pembayar pajak kita juga. Kenapa kita beda-bedakan? Dan kita harus bilang terima kasih sama swasta. Kalau tidak ada perguruan swasta, siapa yang mendidik anak-anak kita yang tidak tertampung di sekolah negeri? Takbir. Betul tidak? Betul. Jangan swasta dianggap kompetitor. Justru swasta itulah penyelamat anak-anak kita. Kecuali kalau sekolah negeri itu bangkunya sudah cukup. Kenyataannya bangku sekolah negeri belum cukup. Kalau tidak ada swasta, kemana anak-anak kita akan sekolah? Jadi ini yang harus kita ubah pandangannya ya. Begitu ya, Adam Atika ya. Makasih. Silakan dipoto bersama sambil saya Keren banget jawabannya. foto bersama mengabadikan momen yang istimewa. Memang itu guys ya, fenomena di Indonesia bahkan di dunia guys ya. Kalau emang Islam yang kena ya, itu guys HAM itu guys nggak berlaku guys. Jadi macam standar ganda gitu kan. Mereka tuh guys menciptakan peraturan HAM itu untuk mengekang negara lain ya kan, bukan benar-benar untuk keadilan seluruh dunia ya kan. Jadi adil jika ada kepentingan. Kalau nggak ada kepentingan mereka tuh nggak peduli guys ya. Dan itu juga terjadi di Indonesia guys. Jadi bagus banget pertanyaan santriwati ini. Makanya dia bertanya sampai nangis guys, karena dia merasakan gimana kondisi di dunia sekarang termasuk di Indonesia guys ya. Apalagi yang tahun-tahun lalu guys, dimana jika umat muslim dikit aja melanggar HAM kan, itu langsung diadili habis-habisan guys. Begitulah keadaan hukum di Indonesia bahkan di seluruh dunia guys ya. Cuman yang kita saksikan guys, bahwasanya HAM itu mempunyai standar ganda guys ya. Jika umat muslim korbannya langsung guys tumpul guys, langsung hukum HAM itu nggak berlaku lagi guys. Begitulah nasib umat Islam sekarang di dunia ini. Makanya cewek itu sampai menangis guys bertanya guys, apalagi dia bertanya tentang menyangkut Habib Rizik guys. Oke guys, saya kira cukup sekian dulu, dan jangan lupa guys berikan tanggapan, sanggahan, opini dan kritik di kolom komentar. Semoga itu bermanfaat bagi kita semua guys ya. Saya mohon izin undur diri dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.